semuanya, hari ini kita akan belajar tentang abad ke-8 Yunani atau disebut juga sebagai periode Dark Age. Nah, pasti jadi pertanyaan nih, kira-kira apa sih yang disebut dengan Dark Age? Nah, Dark Age itu adalah sebuah periode di mana pada saat itu Yunani diserang oleh bangsa Doria, sehingga muncullah polis-polis yang ada di Yunani. Nah, kenapa disebut Dark Age? Karena kan salah satu kebudayaan Yunani yang paling utama itu adalah kebudayaan menulis. Tapi ketika nanti mereka diserang oleh bangsa Doria, budaya menulis ini menghilang. Sehingga kita nggak tahu nih apa yang terjadi di Yunani pada periode Dark Age. Karena catatan-catatan yang ada itu sangat sedikit. Jadi karena kita nggak tahu apa yang terjadi di sana, itu disebut sebagai abad ke-8. Nah, pada periode Dark Age ini yang memimpin Yunani itu adalah bangsa Doria. Dan bangsa Doria itu dianggap sebagai bangsa yang kurang beradab. Sehingga pada masa pemerintahan mereka, Yunani itu tidak terlalu berkembang pesat. Yang terjadi adalah kekacauan, persekutuan politik memudar, perdagangan kacau, dan perlahan itu mulai menuju pada kehancuran. Nah, apa sih ciri periode Dark Age? Cirinya adalah masyarakat tinggal dalam kelompok-kelompok kecil dan tidak ada pemimpin sekelas raja. Kemudian yang terakhir, tidak ada organisasi politik yang kuat dan mapan. Jadi pada periode ini sebenarnya Yunani sangat lemah. Nah, ini ciri Yunani pada periode Dark Age dilihat dari budayanya. Yang pertama, kalau dilihat dari produksi tembikar, ternyata tembikarnya itu terisolasi. Artinya apa? Gaya atau seniman itu dalam membuat tembikar itu kan pasti ada kayak pola hiasnya begitu ya, untuk menghias tembikar tersebut. Tapi ternyata antar wilayah itu memiliki pola hias yang berbeda dan tembikar-tembikar ini tidak diperdagangkan. Selain itu, tidak ada bangunan-bangunan seperti kerajaan atau juga kuil-kuil. Jadi pada saat itu mereka tidak banyak proyek-proyek pembangunan untuk kerajaan mereka. Dan yang terakhir yaitu tidak ada sumber tertulis, jadi catatan-catatannya sangat minim. Tapi ada satu ciri periode Dark Age, yaitu munculnya polis atau negara kota. Jadi waktu itu ada banyak polis yang di Yunani, tapi ada dua polis yang paling terkenal, yaitu polis Sparta dan Athena. Nah, polis Sparta dan Athena ini memiliki ciri yang berbeda. Kita lihat dari polis Sparta. Polis Sparta memiliki keunggulan di bidang militer. Lalu mereka memiliki ekonomi, yaitu ekonomi perang, dan mereka dipimpin oleh bangsa Doria atau rata-rata terdiri dari bangsa Goria, dan mereka memiliki keunggulan terutama di angkatan darat. Nah, Athena itu sebaliknya. Cirinya adalah satu, dia menerapkan sistem demokrasi, yang kedua dia maju di bidang perdagangan dan pertanian. Lalu mereka merupakan bangsa Akaia dan Aeolia, dan mereka kuat di angkatan laut. Jadi sebenarnya bangsa-bangsa yang ada di Yunani itu ada banyak. Ada Doria, Akaia, Aeolia, Ionia, dan seterusnya. Nanti kita lihat lagi yang lainnya. Nah, sekarang kita mulai dengan polis Athena yang memiliki keunggulan, yaitu salah satunya adalah demokrasi yang sampai saat ini diterapkan di dunia. Jadi salah satu cikal bakal munculnya sistem demokrasi itu dari peradaban Yunani, yaitu terutama dari bangsa atau dari polis Athena. Bagaimana sih hubungan antara kondisi geografis di Yunani dengan terbentuknya polis? Nah, di sini saya bantu dengan gambar ya. Kalian bisa amati gambar-gambar kondisi geografis dari peradaban Yunani. Jadi peradaban Yunani itu berada di daerah-daerah pegunungan yang antara wilayah satu dengan yang lain itu terpisah karena adanya dengan gunung-gunung tersebut, dan kondisi geografisnya itu tidak semuanya subur, hanya beberapa daerah saja yang subur, dan disitulah mereka hidup dan berkembang. Jadi bagaimana hubungannya dengan terbentuknya polis? Jadi karena mereka memang pada dasarnya terpisah satu sama lain, akhirnya mereka memunculkan sistem pemerintahan yang khas. Mereka memunculkan sistem budaya yang khas antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Karena adanya perbedaan ini, mereka menyebut sebagai negara kota. Jadi bentuknya negara-negara tapi kecil seperti itu. Dan ada ciri khas antara wilayah satu dengan yang lain. Tapi walaupun mereka memiliki budaya yang berbeda, mereka tetap menyatakan mereka adalah bangsa Yunani. Satu wilayah yaitu Yunani. Apa yang menjadikan
mereka satu. Yang membuat mereka menjadi satu itu adalah bahasa. Jadi walaupun antar polis itu wilayahnya berbeda, cenderung berjauhan, tapi mereka tetap menggunakan bahasa yang sama dan mereka tetap menggunakan budaya yang sama, sehingga mereka tetap disebut sebagai peradaban Yunani. Oke, kita bahas dari kota Athena. Sebenarnya kota Athena itu sudah berkembang sejak masa Mykenae berkembang pesat. Nah, tapi nanti ketika Mykenae diserang oleh bangsa Doria dan mereka mengalami kekalahan, Athena tidak. Athena bisa bertahan karena secara geografis mereka diuntungkan. Jadi kota Athena itu dibangun di sekitar wilayah perbukitan, yaitu di Akropolis. Sehingga ketika mereka diserang oleh bangsa Doria, mereka bisa bertahan karena mereka mempunyai kemampuan bidang pertahanan yang cukup baik. Selain itu, Athena juga memiliki kekuatan di bidang perekonomian karena aktivitas pertanian dan perdagangan itu sangat maju. Tapi nanti Athena juga sempat mengalami krisis yang memicu terjadinya perang saudara. Tapi nanti ada seorang tokoh namanya adalah Draco. Draco ini berhasil mengatasi krisis tersebut walaupun dia gagal, dan nanti yang berhasil mengatasi krisis tersebut adalah Solon. Jadi nanti di Athena sendiri Solon itu dikenal sebagai bapaknya Athena. Sedangkan sosok Draco itu dikenal sebagai sosok yang adil, sehingga kalau kalian saat ini mendengar istilah hakim drakonis, itu menunjukkan sosok sifat yang hakim yang keras, tidak mengenal kompromi dalam menegakkan hukum. Dan drakonis ini sendiri itu adalah salah satu tokoh dari peradaban Yunani. Oke, sekarang kita kembali ke Solon. Tadi dikatakan Solon berhasil mengatasi krisis, Solon disebut sebagai bapaknya Athena. Apa sih yang dilakukan? Ternyata dia merupakan perubahan politik yang mendasar di wilayah Athena. Yang pertama, dia berusaha mengurangi kekuasaan kaum aristokrat yang bernaung di bawah majelis Areopagus. Jadi Areopagus ini semacam kayak dewan begitu. Mungkin kalau di Indonesia semacam DPR dan MPR. Nah, keanggotaannya itu adalah bekas arkon. Jadi setiap tahunnya Athena itu dipimpin oleh seorang arkon. Nanti setelah dia selesai masa jabatan, dia masuk ke dalam lembaga atau majelis namanya Areopagos. Jadi kalau saya bandingkan dengan Indonesia begitu ya, berarti arkonnya ini adalah presiden. Nah, Areopagosnya itu adalah majelisnya, jadi bisa MPR dan DPR. Nah, dasar kekuasaan itu adalah sistem timokrasia. Jadi, dengan sistem timokrasia ini, seseorang bisa memimpin kalau ia memiliki kekayaan, bukan keturunan. Kenapa dasarnya kekayaan? Karena mereka tidak mau adanya praktik korupsi di sana. Nah, salah satu upaya untuk mengatasi yaitu waktu itu Solon membentuk yang namanya Majelis Rakyat atau Eklesia. Lalu dia membuat lembaga pengadilan rakyat atau Heliaia dan lembaga pelaksanaan pemerintah atau Boule. Sebelumnya semuanya ini dikuasai dan dijalankan oleh kaum aristokrat yang berkuasa di Majelis Areopagos. Jadi sepertinya tujuannya adalah membagi kekuasaan supaya si Areopagos ini kekuasaannya tidak terlalu besar. Jadi dibagi-bagi ke dalam bidang-bidang yang lain seperti Eklesia, Heleia, dan juga Boule. Nah, selain itu, untuk mengatasi krisis, Solon juga berupaya memperbanyak tanah untuk orang miskin, namun tetap menetapkan kaum aristokrat sebagai pemegang kekuasaan. Jadi ini semacam reformasi agraria begitu ya. Jadi tanah-tanahnya mulai dibagikan kepada yang miskin, tapi tetap penguasa-penguasanya adalah kaum bangsawan atau aristokrat. Jadi memang pada periode ini bangsawan itu memiliki status dan memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat. Nah, nanti pada perkembangannya para golongan aristokrat ini mulai bersaing dengan para saudagar, karena kan yang tadi yang berkuasa adalah yang memiliki kekayaan begitu kan. Nah, nanti dengan meningkatnya aktivitas perdagangan, ternyata para saudagar-saudagar ini juga menjadi kaya. Tapi nanti muncul istilah tiran. Nah, tiran itu apa sih? Tiran itu raja atau penguasa yang lalim dan sewenang-wenang, atau disebut juga sebagai penguasa yang tidak sah. Sedangkan tirani itu adalah negara yang diperintah oleh penguasa yang bertindak dengan sekendak hatinya. Nah, kenapa pada periode ini saudagar disebut sebagai tiran? Karena ketika saudagar itu mendapatkan
kedudukan publik, ternyata mereka hanya mementingkan kebutuhan ekonomi mereka saja. Jadi nanti mereka itu memang mereka mendapatkan sokongan dari rakyat, terus dapat sokongan juga dari golongan-golongan populis. Tapi menurut golongan aristokrat, mereka sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan kedudukan di publik seperti itu. Jadi nanti terjadi konflik antara aristokrat dengan para saudagar ini. Namun nanti sempat Athena itu berada di kekuasaan para tiran, salah satunya adalah tiran Pisistratus. Cuman pada masa pemerintahannya Athena dikatakan cukup berkembang pesat. Bahkan sempat diterbitkan kembali naskah Iliad dan Odisea. Tapi nanti ketika dia meninggal, kepemimpinannya itu dilanjutkan oleh anaknya, dan anaknya ternyata tidak sebijak ayahnya, sehingga nanti Athena berusaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan para tiran. Dan bagaimana cara ia melepaskan diri? Dia meminta bantuan dari Sparta, dan ternyata mereka berhasil, sehingga kemudian nanti Isagoras itu diangkat menjadi arkon yang baru, dan dia adalah golongan aristokrat, walaupun dia berkuasa itu berkat bantuan dari Sparta. Nah, ketika Isagoras berhasil memimpin, ternyata muncul konflik di masyarakat. Kenapa? Karena seolah-olah Athena itu berkuasa tapi di bawah kekuasaan Sparta. Jadi seolah-olah Athena hanya bonekanya Sparta. Dan muncullah satu tokoh yaitu Cleisthenes yang menginginkan Athena berkuasa secara mutlak, sehingga dia akhirnya melakukan perlawanan. Dan ternyata Cleisthenes itu nanti berhasil menggulingkan arkon Isagoras. Dia menggalang dukungan rakyat dengan cara menjanjikan bahwa ketika nanti dia terpilih menjadi arkon, dia akan menetapkan hak dan kewajiban politik bagi seluruh rakyat Athena. Dan kalau kalian tahu, Cleisthenes inilah yang disebut sebagai bapak demokrasi. Nah, jadi sistem pemerintahan yang berlaku di Athena akhirnya adalah sistem demokrasi, di mana mereka yang paling tinggi adalah arkon, di bawah arkon adalah Areopagus, lalu di bawah Areopagus adalah rakyat. Nah, Areopagus nanti dibagi-bagi lagi ya kekuasaannya. Nah, arkon itu nanti jumlahnya adalah 10 orang, tugasnya adalah melaksanakan pemerintahan. Lalu Areopagus itu lebih kepada lembaga pengawasan, dan yang nanti menjadi Areopagus itu adalah mantan arkon. Nah, ada ciri khas nih dari sistem demokrasi yang ada di Athena. Kalau kita kan sekarang mengenalnya pemilu. Nah, kalau mereka mengenalnya dengan nama ostrasisme. Jadi dalam sistem ostrasisme ini, rakyat akan diminta untuk menuliskan nama-nama orang di lempengan ostrakon. Jadi ostrakon itu adalah pecahan tembikar. Kalau zaman sekarang kan kita nulis di kertas, tapi zaman dulu itu nggak ada kertas. Jadi kalau nulis itu di ostrakon atau pecahan tembikar. Nah, kita bisa menulis orang-orang yang kita anggap berbahaya bagi negara. Lalu bagaimana caranya menetapkannya begitu ya? Nah, ketika nama-nama yang tertulis dalam ostrakon itu sudah mencapai 1/5 dari jumlah penduduk yang ada, maka orang dengan nama tersebut itu akan diberikan hukuman dengan cara dibuang dari wilayah Athena selama 10 tahun. Nah, ini di tengah ini adalah satu contoh orang yang kena ostracisme, namanya adalah Hepikles. Nah, biasanya orang-orang yang terkena hukuman ini mereka harus meninggalkan Athena selama 10 tahun, dan biasanya tidak ada yang kembali. Kenapa? Karena mereka akan malu untuk kembali ke wilayah Athena. Nah, jadi udah lumayan ya, walaupun mereka berkembangnya sebelum Masehi, tapi mereka sudah mengenal sistem demokrasi. Walaupun demokrasi di sana ini punya kelebihan dan juga kekurangan. Nah, setiap warga negara Athena itu memiliki kesempatan dalam mengambil bagian dalam proses pembuatan keputusan politik secara langsung. Jadi setiap warga negara. Nah, permasalahannya adalah satu, warga negara memiliki hak dan kesempatan secara langsung membuat serta menjalankan kebijakan publik dengan menduduki jabatan arkon, heleia, boule yang diundi setiap tahun. Jadi kalau kamu warga negara, kamu punya hak tuh untuk menduduki jabatan publik. Nah, seluruh warga negara berhak secara langsung memilih dan dipilih dalam proses tersebut. Bisa kalian bayangkan ya kalau jadi di Indonesia begitu. Emang kita melaksanakannya secara langsung, tapi bagaimana dengan Athena yang berkembang di sebelum Masehi?
Ternyata sistem ini punya kelemahan. Kenapa? Jadi yang disebut warga negara itu hanya yang memiliki kemampuan dan keikutsertaan dalam perang, sehingga lebih cenderung kepada sosok laki-laki. Sehingga ketika wanita, lalu budak, lalu yang masih anak-anak begitu, itu tidak bisa berpartisipasi dalam politik seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke polis yang kedua, yaitu polis Sparta, yang memiliki keunggulan di bidang militer. Jadi salah satu militer terbaik Yunani itu dimiliki oleh Sparta. Sparta itu didirikan oleh bangsa Doria dan mereka memiliki keunggulan di bidang militer. Sparta adalah sebuah polis yang sangat menonjol pada masa abad ke-8. Secara pemerintahan, mereka adalah kerajaan dengan sistem kekuasaan oligarki, yaitu di mana kekuasaan dipegang oleh segolongan masyarakat kecil yang kaya. Jadi, rakyatnya itu dididik untuk menjadi warga negara yang taat kepada pemerintah. Dan rakyat itu semacam alat untuk pemerintah. Nah, kalau tadi di Athena dikenal dengan bapaknya adalah Solon, kalau di Sparta itu yang menggariskan corak kehidupan mereka adalah Lycurgus. Dia adalah seorang negarawan yang mengadakan berbagai pembaruan-pembaruan terhadap peraturan dan perundangan yang mengatur semua masyarakat yang ada di Sparta. Berbeda dengan Athena yang dikenal dengan kebebasannya, demokrasinya, Sparta dikenal sebagai negara yang militer. Tidak ada kebebasan berpikir dan juga bertindak, karena semuanya diatur oleh negara. Dan tujuan pendidikan di Sparta itu adalah menciptakan warga negara yang kuat secara jasmani. Jadi tujuan mereka adalah menjadikan warga negaranya seorang prajurit yang kuat. Tidak salah sih, karena memang pada saat itu sering sekali terjadi perang. Jadi menurut mereka, supaya mereka bisa bertahan, mereka harus menjadikan rakyatnya sebagai prajurit-prajurit yang kuat. Bagaimana cara mewujudkannya? Mereka mengadakan semacam wajib militer atau wamil itu sejak sampai usia 60 tahun untuk laki-laki. Dan itu dimulai sejak usia 7 tahun. Jadi ketika laki-laki mulai lahir, usia 7 tahun mereka akan dimasukkan ke dalam kamp militer, kemudian mereka akan dilatih dengan berang militer, dan mereka tidak boleh menikah sampai usia 20 tahun. Dan nanti setelah usia 20 tahun mereka boleh menikah, tapi sampai usia 30 tahun mereka belum boleh tinggal bersama istrinya. Jadi mereka masih wajib di camp-camp militer yang mereka miliki. Lalu mereka punya tradisi, yaitu tradisi agoge. Untuk seperti apa tradisi agoge itu kalian bisa lihat di film 300. Baik 300 yang pertama ataupun yang kedua, Rise of Empire. Nah, ini adalah sistem pemerintahan atau struktur pemerintahan yang ada di sana. Yang paling tinggi adalah sosok raja, jumlahnya adalah 2 orang. Yang satu memiliki bidang pemerintahan dan militer, yang satunya berkuasa di bidang agama. Dan raja yang ada di Sparta itu kekuasaannya mutlak, dan mereka dipilih secara turun-temurun. Di bawah mereka adalah Epor. Jumlahnya adalah 5 orang dan mereka adalah para pembantu raja. Lalu ada Apella, yaitu Dewan Rakyat, jumlahnya 28 orang. Usianya 30-an, jadi setelah wamil baru mereka bisa jadi Dewan Rakyat. Tugasnya adalah mempersiapkan undang-undang untuk diajukan kepada Epor. Lalu juga ada Gerusia. Gerusia ini semacam pembantu dari semua jabatan yang ada di atasnya. Nah, biasanya semuanya nanti akan bersidang itu di bulan purnama. Nah, kelemahannya apa? Ketika mereka sidang, mereka lalu menghasilkan sebuah keputusan begitu. Keputusannya itu bisa diveto oleh golongan Epor. Karena golongan Epor ini adalah orang-orang tua yang dianggap lebih bijak begitu. Jadi nanti bisa dikatakan karena adanya veto ini, nanti demokrasi di Sparta itu tidak bisa berkembang. Oke, selanjutnya Yunani itu memiliki banyak polis, tapi apa yang menyatukan? Tadi sudah saya katakan yang pertama adalah bahasa ya. Nah, sekarang kita kaji lebih lanjut. Yang pertama, Yunani terdiri dari banyak suku. Ada Doria, Ionia, Akaia, Aeolia. Tapi secara umum mereka menyebut dirinya sebagai bangsa Hellas. Nah, yang menyatukan Yunani yang kedua adalah kebudayaannya. Jadi mereka tetap menggunakan bahasa yang sama sebagai komunikasi. Mereka juga menyembah dewa-dewi yang sama, di mana 3 dewa utama yaitu dewa Zeus, lalu ada Poseidon, dan Hades.
Lalu mereka juga memiliki corak bangunan yang relatif sama, dan menyatukan mereka juga olimpiade yang diadakan setahun sekali. Di situ setiap polis akan bertemu dan saling bertarung begitu untuk menentukan mana yang terbaik. Dan yang keempat, mereka memiliki musuh yang sama, yaitu Persia. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Seperti apa sih peperangan yang terjadi di Yunani, baik itu terjadi antar Yunani, yaitu Yunani melawan Yunani, atau Yunani melawan Persia. Nah, untuk kalian mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai perang-perang tersebut, ada satu film yang bisa membantu kalian. Memang film ini tidak 100% fakta sejarah, sudah ditambahi bumbu-bumbu di dalam film tersebut, tapi setidaknya kalian bisa mendapatkan gambaran seperti apa sih kondisi seperti itu dan seperti apa perangnya. Jadi ada film namanya Rise of Empire dan juga film 300. Nah, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Dan sampai jumpa. Hari ini modul dikerjakan sampai halaman 5 saja. Terima kasih.